Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Abdul Aziz Nugraha dengan NIM 2280-2021 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas PKN, yaitu membuat video mengenai Project Citizen. Setelah survei, terdapat beberapa masalah yang telah diidentifikasi, diantaranya di kampung saya, yaitu yang pertama itu ada banjir. Banjir itu karena ketika curah hujan naik itu sungai akan meluap dikarenakan di sungai tersebut terdapat banyak sampah. Dan yang kedua itu dikarenakan zaman sekarang adalah banyaknya itu belajar di rumah dan anak-anak kecil lebih bermain game. Maka dari itu turunnya akhlak pada anak kecil menjadi suatu masalah di kampung saya pribadi. Maka dari itu dari masalah-masalah yang telah saya sampaikan tadi, saya memilih untuk menyelesaikan atau untuk menyelidiki mengenai turunnya norma-norma ataupun akhlak pada anak kecil. Terima kasih. Untuk kelanjutannya saya akan wawancara kepada salah satu pihak yang memang notabene bersangkutan terhadap kondisi anak-anak tersebut. Saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Abdul Aziz Nugraha dengan NIM 2280-2021, mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya bersama rekan saya Kak Wahyudi, semester 4, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai degradasi moral, terutama di daerah lingkungan sekitar, yaitu daerah Kampung Masjid, Labuan Pandeglang, Banten. Baik, kita langsung saja ke acara diskusinya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Gis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini, Kak, mau tanya-tanya soal mengenai apa sih itu degradasi moral, kaitannya dengan secara umum dulu. Apabila ada ditanya masalah apa itu degradasi moral, ya sepengetahuan saya sih, kalau untuk degradasi moral itu terkikisnya atau kemerosotan moral yang terjadi di lingkungan masyarakat, biasanya seperti itu. Terus bagaimana dengan degradasi moral untuk anak kecil, terutama pada saat pandemi ini? Karena kan jika kita lihat di lingkungan sekitar tuh efek dari degradasi moral tuh lebih pada anak kecil. Soalnya lebih bermain game ataupun hal yang lainnya gitu. Ya, kaitannya degradasi moral terhadap anak kecil sebenarnya apabila kita berbicara secara luas, ya degradasi moral itu impactnya bukan hanya terhadap anak kecil, orang dewasa pun pasti terkena gitu. Terutama di masa pandemi ini yang untuk masyarakat zaman sekarang, terutama anak kecil, itu lebih cenderung individualis, yang mana lebih cenderung bermain game sehingga dia sendiri lupa terhadap sosialisasinya gitu. Kaitannya dengan degradasi moral, banyak ya impact yang sangat berdampak buruk terhadap moral generasi muda, terutama ketika kita bermain game biasanya mengucapkan kata-kata kasar, terus lupa waktu, lupa akan kewajiban seorang anak seperti apa, misal harus bersekolah, harus mengaji dan lain sebagainya. Tapi jika anak kecil berkumpul dengan rekan-rekannya di suatu tempat, katakanlah bermain dengan teman-teman gitu, tapi bermain game, tidak bermain dengan seperti anak dahulu, misalkan bermain kejar-kejaran atau hal yang lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan degradasi moral. Iya, jelas, karena dulu waktu saya kecil permainan kita lebih cenderung berkelompok ya. Nah, ketika kita sudah berkelompok, dalam artian kita bisa belajar secara bersama-sama, menjalin komunikasi secara baik, menjalin kekompakan kerjasama. Hal ini tentunya akan berdampak besar kepada karakter seorang anak untuk bermasyarakat nanti ke depannya. Apabila berbicara game dengan degradasi moral, tentunya itu sangat berkaitan. Karena menurut sepemahaman saya, manusia zaman sekarang itu sedang dijajah 3F. F yang pertama itu fun, yang mana itu keseruan, dalam artian seperti main game tadi, itu maksudnya ke dalam keseruan sehingga bisa lupa waktu, sehingga bisa melalaikan kewajibannya sebagai anak. Terus yang kedua itu food atau makanan,
perlu kita ketahui ya bahwasanya banyak sekali makanan-makanan yang bisa merusak kesehatan ataupun bisa membuat seseorang merasa, oh ketika saya memakan seperti ini saya merasa derajat saya lebih tinggi. Itu juga salah satu degradasi moral yang mana orang tersebut merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan yang selanjutnya itu passion. Tahu kan di zaman sekarang era digital banyak sekali masyarakat ataupun kalangan muda bahkan anak-anak sekarang ketika dibelikan oleh orang tuanya sendal ataupun sepatu yang relatif jelek, dia menginginkan sepatu yang relatif mahal, pakaian yang lebih mahal. Ada bahasa seperti ini, kalau saya pakaiannya tidak bagus, saya juga tidak akan bersosialisasi ataupun main keluar. Iya, malu. Contohnya kayak apa ya? Misal bersekolah ingin pakaian-pakaian baru, ingin peralatannya lengkap. Jadi hal itu bisa mempengaruhi seseorang yang mana moralnya akan terkikis. Tapi jika kita lihat di lingkungan sekitar secara realita gitu ya kan, banyak anak ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu pada zaman sekarang itu untuk mengantisipasi anaknya agar betah ataupun tidak merengek-rengek itu dengan cara mereka ngasih handphonenya gitu agar mereka bermain. Apakah degradasi moral ini kaitannya sebabnya dari orang tua zaman sekarang yang memberikan handphone pada anak kecil agar mereka betah? Itu salah satu faktor ya kenapa degradasi moral ini bisa terjadi terutama di kalangan anak. Justru hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisir degradasi moral ini bisa terjadi. Ya, hal yang paling utama adalah tentunya orang tua sebagai madrasah pertama dari seorang anak tersebut, karena anak itu akan cenderung berjalan seperti apa tergantung dari orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan pendidikan yang tepat dan benar kepada anak, maka si anak ini akan tumbuh besar dengan karakter yang benar juga. Apabila misal seorang orang tua memberikan gadget atau gawai kepada anaknya untuk supaya anaknya tidak merengek ataupun nangis, itu menjadi salah satu hal yang menurut saya cukup salah ya. Karena masih banyak media-media yang lain yang bisa digunakan oleh seorang orang tua atau bapak atau ibu untuk mendidik seorang anaknya. Contohnya misal mengadakan permainan yang dilakukan oleh orang tua dengan anak, jalin komunikasi yang baik. Terutama apabila hal ini yang saya garis bawahi dan cukup penting ya kaitannya dengan degradasi moral, yaitu pendidikan kerohanian. Iya, tentunya agama. Ketika memang faktor rohani dia sudah sangat luar biasa, maka dia akan terhindar oleh hal-hal yang memang buruk terhadap dirinya. Ketika memang rohaninya sudah berjalan dengan sangat baik, berarti dia sudah bisa membedakan, oh yang ini baik untuk saya, oh yang ini buruk untuk saya. Seperti itu sih. Tapi jika dilihat dari kondisi sekarang sedang COVID ya Kak, itu kan anak tidak bersekolah dan sekolah itu online. Apakah hal tersebut memberikan dampak meningkatnya degradasi moral? Sebenarnya apabila kita berkaca terhadap pertanyaan tadi ya, bisa terjadi. Cuma kalau menurut saya hal ini bisa sangat diminimalisir dengan peran orang tua gitu. Dalam artian ketika kita berbicara tentunya teknologi bisa berdampak terhadap degradasi moral, ya tentu gitu ya kan. Tapi kembali lagi peran orang tua harus sangat strong atau kuat di sini sehingga anaknya bisa tahu mana yang buruk dan baik untuk dirinya sendiri. Terakhir Kak, solusi dari usia kita selaku mahasiswa terhadap agar berperan untuk mengatasi ataupun mengatasi mengenai degradasi moral khususnya untuk anak kecil. Banyak ya peran seorang mahasiswa untuk meminimalisir degradasi moral terhadap anak kecil atau anak usia dini. Contohnya, mahasiswa ini tidak lagi sebagai orang yang hanya menonton dan melihat, tapi harus melaksanakan dan melakukan. Nah, tugas mahasiswa ini harusnya sudah terjun langsung ke dalam masyarakat. Contohnya saya bergabung dengan Sekolah Islam Gender yang mana berpacu kepada anak-anak supaya bisa bersekolah. Caranya mendapat pendidikan seperti apa. Saya kenal juga salah satu teman saya yaitu Hairiah. Beliau juga melaksanakan madrasah di halaman rumahnya sendiri, mengajar kepada anak-anak tentang oh ini pondasi pendidikan, oh ini agama seperti apa, oh membaca Al-Quran seperti apa. Jadi
apabila bertanya peran mahasiswa untuk meminimalisir degradasi moral, tentunya harus terjun langsung kepada masyarakat, memberikan contoh edukasi yang baik kepada anak-anak kecil. Oh, ketika misal gini, contoh yang sangat luar biasa adalah ketika seseorang sudah bisa melakukan hal baik dan bisa menularkan kepada anak kecil. Nah, anak kecil di sini sebagai orang yang pasti saat nanti saya ingin bisa seperti beliau. Jadi tentunya harus ada suri teladan yang baik dulu terhadap dari mahasiswa terhadap anak-anak kecil yang berada di lingkungannya ataupun hal lainnya. Baik, baik. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf atas apabila terganggu waktunya. Siap, Haji. Jawabannya Siap. sungguh luar biasa. Kita cukup saja. Terima kasih Kak. Siap. Baik, degradasi ataupun menurunnya akhlak anak kecil disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, terutama apalagi di masa pandemi sekarang ini. Anak kecil kurang bermain di luar, lebih di rumah. Nah, hal itu menyebabkan anak kecil harus diberikan handphone oleh orang tuanya agar merasa betah di rumah. Nah, terus bermain handphone dan mengurangnya bermain di luar, hal itu menyebabkan anak kecil tersebut tidak berkembang. Nah, sebagian besar anak kecil lebih suka menyendiri dan bermain handphone atau bermain game ketimbang bermain di luar. Sedangkan bermain di luar itu merupakan suatu kebutuhan, terutama pada anak kecil tersebut. Anak kecil banyak menerima ilmu, pengetahuan dan juga berbagai hal-hal yang tidak diketahui itu sebagian besar ketika mereka bermain di luar bersama teman-teman dan juga lingkungannya. Nah, dilihat dari kondisi sekarang, banyak anak kecil yang bermain game dan juga tetap di rumah dan kurang bermain di luar, menyebabkan anak kecil tersebut menurun etikanya terhadap orang tua dan juga terhadap orang-orang di sekitar. Nah, hal ini menjadi suatu masalah di kampung saya pribadi khususnya yang harus diatasi. Solusi yang saya akan berikan untuk project citizen ini adalah yaitu mengumpulkan anak-anak kecil, beberapa anak kecil, dan juga memberikan penyuluhan terhadap mereka bagaimana cara mereka menggunakan HP dan juga adab-adab apa saja yang harus mereka perlukan terhadap orang tua, guru ataupun teman. Dikarenakan memang anak kecil pendidikan untuk adab ini merupakan pendidikan dasar yang harus mereka butuhkan. Maka dari itu, dari masalah yang tadi, saya akan membuat video solusi dari masalah ini, yaitu berupa penyuluhan, berupa memberikan informasi mengenai bagaimana adab untuk orang tua, bagaimana adab untuk teman-teman, dan juga bagaimana adab untuk guru, terutama guru. Dikarenakan kondisi sekarang siswa ataupun anak kecil jarang ataupun tidak pernah bertemu secara langsung terhadap gurunya, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mereka harus sopan pada gurunya gitu. Nah, hal itu harus diselesaikan, harus diberikan wawasan kepada mereka. Kita harus menjaga adab atau etika, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada guru ataupun kepada teman-teman kita. Terima kasih. Saksikan videonya mengenai solusi yang saya akan berikan untuk masalah ini. Terima kasih teman-teman, adik-adik. Nah, kita lanjut ke adab nih. Adab kepada orang tua. Contohnya apa sih untuk adab itu orang tua? Atau enggak? Kalau misalkan kita mau punya dosa, enggak, kalau misalkan kita mau main, kita harus apa dulu? Bilang dulu, benar. Terus habis itu? Udah bilang main. Cium tangan dulu, ya kan? Habis itu? Salaman. Nah, itu kan salaman, habis itu? Salam. Nah, kan assalamualaikum kan, baru keluar. Itu adab ya. Terus kalau adab ke teman, kira-kira apa? Adab ke teman. Gimana yang baiknya tuh? Jangan saling mukul. Jadi, iya, jangan. Baik. Harus baik ya. Terus jangan berkata kasar juga. Nah, itu adab ke teman, penting ya. Terus ke guru juga sama. Ke guru juga, kalau misalkan mau
pulang gimana kalau sekolah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar. Terus Salam gimana? tangan. Salaman, cium tangan. Nah itu ya, itu ada orang tua sama anak guru itu hampir sama ya. Jadi intinya kita menghargai guru, orang tua sama teman juga. Nah, udah ya. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.